memberitahukan dia adalah nabi terakhir adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Apakah Anda pernah mendengar pernyataan dari beberapa ustadz yang mengatakan bahwa sejak Musa sampai kepada Yesus Kristus, mereka mengklaim bahwa agama dari para nabi yang dicatat dalam Alkitab ini adalah agamanya Muslim. Padahal kita tahu agama Muslim itu jauh sebelum itu belum ada. Dan di dalam kesempatan inilah, dengan pernyataan beberapa ustadz yang mengatakan bahwa termasuk Yesus itu agamanya Islam, Ustadz Yahya Waloni membantah. Dia berikan pernyataan bahwa agama Islam itu baru ada jauh berapa tahun sesudah Yesus Kristus. Jadi otomatis pada zaman Yesus bahkan zaman-zaman sebelumnya agama Islam itu belum ada. Salah satu ustadz yang selalu mencanangkan bahwa agama sampai kepada Yesus itu adalah Ustadz Kainama. Kita akan mendengarkan video dari Ustadz Yahya Waloni, langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Yang memberitahukan dia adalah nabi terakhir adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, are Muslims. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Oke, pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni tentu menggugurkan semua klaim beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Yesus dan para muridnya itu agamanya Muslim. Dan Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa belum ada Islam pada waktu itu. Dan salah satu cikal bakal yang menjadi Muslim pada waktu itu adalah Muhammad. Dan itu jauh sesudah Yesus Kristus. Nah, Ustadz Kainama pernah mengklaim bahwa tahun 1 sampai 90 Masehi itu belum ada agama Islam. Tetapi beberapa videonya mengatakan agama Musa dan sampai kepada Yesus itu Muslim. Dan Ustadz Kainama sangat-sangat kebingungan. Dan itu membuktikan Ustadz Kainama itu selalu berbohong dalam berceramah. Mari kita dengar cuplikan video berikut ini. Jesus sholat kepada Allah malam hari itu kali yang ketiga. Dan menghadapnya kemana? Ke kiblatnya. Kiblat Yerusalem. Al-Aqsa. Aqsa. Kalau orang sholat punya kiblat kepada Allah, agamanya apa? Islam. Selesai. Engkau disuruh Yesus untuk jadi Islam. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesus sholat kepada Allah malam hari itu kali yang ketiga. Dan menghadapnya kemana? Ke kiblatnya. Kiblat Yerusalem. Al-Aqsa. Aqsa. Kalau orang sholat punya kiblat kepada Allah, agamanya apa? Islam. Selesai. Engkau disuruh Yesus untuk jadi Islam. Oke, perhatikan videonya ya. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Oke. Ustadz Kainama mengatakan dia belum ada Muslim pada waktu itu. Dia yang bilang loh. Waduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Ya, kebenaran itu memang pahit. Kalau benar-benar kebenaran, Iya. tapi harus ditelan. Sangat Karena obat pahit. juga pahit, tapi dia harus ditelan. Oke teman-teman, jadi itulah cuplikan video dari Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Yesus dan para pengikutnya itu agamanya Muslim. Dan itu dipublik dan dinyatakan dengan terbuka dan orang mendengarkan. Dan bersyukur
Ustadz Yahya Waloni kali ini benar karena dia memberikan satu klaim yang jelas bahwa belum ada agama Islam, bahkan pada zaman Yesus pun belum ada. Orang tidak mengenal Islam pada waktu itu. Dan pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni itu adalah pernyataan yang benar karena memang pada waktu itu belum ada Muslim. Dan beberapa ratus tahun berikutnya barulah muncul agama Islam. Itu berarti saya mau katakan, pada zaman di dalam Alkitab, dari sejak perjanjian lama sampai kepada Yesus Kristus, orang tidak kenal agama Islam. Orang tidak kenal juga Muhammad. Dan yang mereka kenal adalah Allah Israel. Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya orang menyembah dia. Dan orang Kristen menyembah apa yang disembah oleh orang Israel. Allah yang sama yang telah memberkati mereka, yang memelihara mereka, yang menolong dan menyertai hidup mereka. Itu adalah Allah yang sama yang orang Kristen sembah. Saya bersyukur karena bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pengenalan akan Kristus itulah saya merasa bahagia karena boleh melihat bagaimana anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup saya. Sehingga saya percaya kepada Kristus, dan seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, oleh Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, semua itu pasti hidup di dalam kekekalan. Mereka tidak akan binasa dan akan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Karena itu teman-teman, hiduplah dalam kebenaran, tetaplah setia, dan biarlah hidup kita terus dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Jangan sampai meninggalkan imanmu, karena Kristus lebih berharga dari segala sesuatunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Eker Sogo di sini. Tuhan memberkati. Shalom. Yang memberitahukan dia adalah nabi terakhir adalah pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Calon Islam baru satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Belum ada orang Islam pada waktu itu. Waduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Ya, kebenaran itu memang pahit kalau benar-benar kebenaran, tapi harus ditelan. Karena obat pahit. juga pahit, tapi dia harus ditelan.